Ada orang menggali terowongan itu dalamnya 12.000 kilometer. Bayangkan coba, sampai ke dalam. Apa yang terjadi setelah ditembus 12.000 kilometer terowongan dalam? Dari dalam terowongan itu terdengar suara. Nah, suaranya adalah hidup Jokowi. Ini mah 3 periode tapi pakai second account. Milihnya Prabowo yang didapat Mulyono. Apakah itu semua fakta-fakta negatif buram tadi itu menggoyahkan kepercayaan publik pada Pak Prabowo? Saya melihat mulai ada tanda-tanda seperti itu. Menurut saya kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran itu sudah mulai terganggu, dan ini alarm yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja oleh Pak Prabowo. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya, Mas. Sehat, Mas? Sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Mobil mesinnya juga lancar? Aman? Aman. Aman ya? Masih aman. Mas Abdul Qahar. Ya. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Selalu. Percaya kalau saya puasa? Percaya. Oh, karena sekarang kelihatan agak-agak gimana? kepercayaan itu kan susah. Oh, tapi saya percaya. Oh, percaya. Kalau Mas Qahar Alhamdulillah. ini ya, bisa dipercaya. Amanah, fatona, Tablik. Agak berat sebenarnya kalau puasa ini ngomongin orang ini berat. Nggak. Takut jatuhnya gibah kita ini. Enggak dong. Nggak Kita ya? kan ngomongin tentang kebijakan. Kebijakan itu dalam terminologi Al-Quran, maka apa yang kita bicarakan, kalau benar, itu bagian dari watawasau bil haq. Watawasau bil haq, Watawasau bis watawasau sabr. sabr. Ya. Dan berwasiat dan saling mengingatkan untuk selalu berada di rel kebenaran dan mengingatkan untuk kesabaran. Ya, betul. Jadi kalau ada kebijakan yang salah, kalau tidak diingatkan, ya berarti kita tipologi orang, kalau di dalam terminologi teologis Islam, maka ya orang yang termasuk orang yang imannya lemah itu kan hanya mendiamkan. Kita tidak ikut tapi kita diam. Nah, ketika kita bicara, ya itu tadi bagian dari watawasau bil haq tadi itu. Ya, Ini ini udah dengan cocok. lisan. Ini udah cocok nih openingnya di Ramadan ini udah pas ini. Loh, ya kan karena tadi mengatakan kita Iya. hibah itu kan lain-lain. Iya, betul. Ya udah kalau gitu kita bicara. Ya, ini memasuki 5 bulan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan berbagai batu ujian sudah mulai berdatangan dan harus dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Yang pertama misalnya soal pagar laut. Ya. Sampai sekarang belum selesai. Mastermind-nya belum tersentuh. Hanya sebatas lurah desa Kohot, Pak Arsin yang Dan sudah sekretaris ditahan. desa dan itu ya beberapa Sekretaris orang. desanya. Terus kemudian sempat ada kisruh penjualan gas melon kan, yang menimbulkan antrian panjang di berbagai daerah. Ya. Terus kemudian gelombang PHK terjadi di mana-mana. Yang terakhir buruh Seritek. Ya. Lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Kemudian ada juga di KFC, kemudian Sanken. Itu PHK yang jumlahnya lumayan besar. Belum lagi penegakan hukum yang masih belum maksimal. Terakhir ini dugaan korupsi di tata kelola minyak mentah ya. BBM. Terutama Ya, BBM. terutama BBM yang banyak orang juga merasakan, ya ada juga spekulasi bahwa itu mengoplos Pertamax dari Pertalite kan, Ya. gitu. Jadi sebenarnya Ada lagi apalagi? Ada lagi rupiah dan IHSG rupiah dan IHSG yang anjlok. rontoknya nggak kira-kira. Jadi IHSG itu hari Jumat kemarin 6.270. Itu posisi yang sangat rendah, yang sama dengan ketika situasi September 2021 saat habis COVID dan menjelang berakhirnya pandemi. Lalu rupiah, Nilai tukar rupiah nilai terendah, tukar rupiah menjadi 16.590-an. terendah sepanjang Terendah 98, sejak setelah selesai 98.
98 itu pernah situasi yang paling rendah itu, tapi tidak terlalu lama, itu 17.000 sekian. Tetapi rata-rata 16.800-an lah. Nah, artinya kalau kita sudah berada di 16.580 itu berarti mendekati itu. Apa yang menyebabkan itu? Sebagian orang mengatakan ini faktor eksternal, faktor global, Donald Trump yang inward looking ya, kebijakannya yang terlalu melihat ke dalam. Tetapi itu ditambah lagi dengan persoalan-persoalan baru. Apa itu? Danantara. Nah, lahirnya Danantara yang diharapkan bisa menimbulkan sentimen positif, nggak taunya malah sentimen negatif. Apa yang terjadi? Ya, saham-saham perusahaan yang masuk ke Danantara malah anjloknya nggak kira-kira. Kemarin kan sejumlah bank yang masuk Danantara itu 7, sekian %, 7,4% turunnya di hari Jumat itu. Jadi itu mestinya dibaca sebagai alarm lah. Iya, dan jangan lupakan juga fenomena di media sosial. Muncul berbagai tagar yang trending berhari-hari, termasuk kabur aja dulu, Indonesia gelap kan sampai sekarang masih bergulir itu. Betul. Di platform X kan. Ya, itu semua menunjukkan bahwa kepercayaan yang sempat diraih berdasarkan survei yang 77%, ada yang 81 bahkan tingkat kepuasan. Sekarang saya kok tidak yakin bahwa angkanya segitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu semua fakta-fakta negatif buram tadi itu menggoyahkan kepercayaan publik pada Pak Prabowo? Saya melihat mulai ada tanda-tanda seperti itu. Dan yang paling mungkin kalau seorang politikus mengatakan ini yang paling fatal ya, adalah ketika di dalam sebuah pidato itu Pak Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Nah, itu adalah sebuah sebuah tindakan langkah yang sebetulnya ingin memperlihatkan bahwa dia itu menghormati presiden sebelumnya, tetapi di mata publik dia berarti mengambil alih segala ketidaksukaan, segala ketidakpercayaan pada Pak yang Jokowi. ada, yang sebelumnya ditimpakan pada Pak Jokowi, ya sekarang dia ambil alih semua ketidakpercayaan itu. Maka sentimen itu muncul kemudian sangat negatif. Kan kita lihat ada di beberapa meme itu, bahkan ada sebuah video pendek begitu menjelaskan tentang seolah-olah ilmiah ini ada terowongan paling dalam di dunia, di Rusia. Yang terowongan itu dalamnya, ada orang menggali terowongan itu dalamnya 12.000 kilometer. Bayangkan coba, sampai ke dalam. Dan apa yang terjadi setelah ditembus 12.000 kilometer terowongan dalam, dari dalam terowongan itu terdengar suara. Nah, suaranya adalah dimasukkan itu hidup Jokowi. Ini kan sebuah bukan lagi satir situasi ngenyek yang nggak karu-karuan. Itu berarti lambang bahwa mulai muncul ketidaksukaan, mulai muncul ketidakpercayaan, mulai muncul hal-hal yang loh kok begini. Nah, yang paling kelihatan yang tadi saya sebutkan IHSG itu kan Danantara. Mengapa Danantara itu yang tadinya itu sempat disambut bahwa wah ini bagus, kok kemudian tiba-tiba menjadi tidak bagus? Ya karena orang melihat siapa yang ada di situ. Dewan pengawasnya siapa, ketua tim pakarnya siapa, kemudian CEO-nya siapa, COO-nya siapa, CIO-nya siapa. CEO-nya yang notabene juga merangkap menjadi menteri. Kemudian CIO-nya juga sama. Lalu pengawasnya juga menteri. Jadi menteri ketemu menteri kan mestinya sejajar, selevel. Tetapi faktanya kalau di dalam struktur Danantara ada menteri mengontrol menteri. Lalu bagaimana ini menimbulkan keruwetan? Sesuatu yang bulat terjadi di dalam proses struktur Danantara dan itu akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Orang menghubung-hubungkan, nah nanti kalau saya itu berinvestasi di
anggotanya Danantara, kalau kemudian uang saya itu diputar untuk misalnya membangun infrastruktur yang saya sebetulnya tidak setuju dengan infrastruktur itu, wah bisa berbahaya. Makanya kan sempat muncul tagar-tagar agar memindahkan uang dari bank yang ada di bank-bank yang anggota Danantara ke bank yang non anggota Danantara atau ke bank swasta. Nah, ini semua sinyal, ini semua tanda. Kalau dalam penyakit itu simptom itu. Gejala. Maka simptom itu harus direspon secara bijak. Jangan meresponnya bahwa ini permainan, ada permainan politik, orang yang tidak suka Indonesia maju dan seterusnya. Nggak semuanya begitu. Atau bahkan dikatakan das. Nah, itu lebih pada level yang sudah sangat-sangat seorang presiden harus seperti itu. Jadi saya kira ini mulai bermunculan lah benih-benih, embrio-embrio ketidaksukaan, embrio-embrio yang natural karena memang keadaannya seperti itu. Ya bayangkan ada wakil menteri menggaransi kalau sampai ada PHK di Sritek maka saya akan meletakkan jabatan. Ya, ketika kemudian ternyata faktanya per 1 Maret Sritek tutup, berakhir, dan 10.500 karyawan terkena PHK, maka jawabnya apa? Kementerian Ketenagakerjaan akan menjamin bahwa karyawan akan memperoleh hak-haknya. Ya, mana? Meletakkan jabatan apa? Omon-omon aja. Nah, apakah itu candaan juga? Apakah itu sama ketika merespons di tagar kabur aja dulu. Kan dulu silakan kabur, kalau perlu nggak usah balik kan begitu. Ketika didesak itu kok Wamen kok ngomongnya begitu, ya itu hanya bercanda. Berarti kemarin hanya bercanda juga ya, ngeprank karyawan Sritek atau ngeprank orang-orang yang bakal kena PHK. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu yang serba tidak jelas, yang kemudian terakumulasi, terorkestrasi menjadi distrust. Mungkin belum distrust, tetapi mulai goyah lah. Kepercayaan itu mulai goyah. Saya melihatnya seperti itu. Belum lagi kalau kita tarik lebih jauh pada saat kampanye. Salah satu yang dijanjikan oleh calon Wapres, Pak Wapres Gibran sekarang ya, itu kan akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja untuk anak-anak muda kan. Ini faktanya sekarang muncul tagar kabur aja dulu. Anak-anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan PHK terjadi secara masif di berbagai tempat. Nah, memang betul itu adalah fakta-fakta negatif ya, fakta-fakta buram yang harus kita hadapi dan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi memang ada strategi saya lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Salah satunya dengan mengumpulkan para pemimpin negeri ini gitu. Pada saat peluncuran Danantara kan mengundang Pak Jokowi, mengundang juga Pak SBY. Memencet tombol peresmiannya pun bersama-sama gitu. Kemarin pada saat penutupan retret juga demikian. Mengajak Pak Jokowi dan Pak SBY untuk mengikuti parade senja, kemudian nyanyi bersama-sama lagunya Tim X, kamu nggak sendirian. Kemudian ada juga Mbak Puan di sana yang sebagai ketua DPR kan ya, nah, mungkin juga mewakili Ibu Mega yang tidak hadir. Tapi di sisi lain di saat yang kurang lebih sama gitu ya, 10.000 lebih karyawan Sritek kehilangan pekerjaan. Nah, betul bahwa pemimpin yang rukun, pemimpin yang mesra, yang bersatu itu akan memicu tumbuhnya kepercayaan dari publik. Tapi apakah itu efektif dilakukan? Sementara faktanya di lapangan tidak demikian kan? Iya, sebenarnya kan ada petuah yang menurut saya sangat relevan ya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah. Tetapi tidak mudah lagi untuk mempertahankan kepercayaan itu. Ketika Pak Prabowo sudah mendapatkan kepercayaan, ya dia mendapatkan tantangan yang luar biasa untuk menjaga kepercayaan itu. Dan menurut saya kok celakanya justru di hari-hari ini ada
tanda-tanda bahwa kepercayaan itu udah mulai tergerus, dan karena memang ada fakta-fakta yang memang memaksa publik untuk paling tidak menarik sementara lah kepercayaan yang diberikan kepada rakyat. Dan itu sebagian kebijakan yang menimbulkan ketidakpercayaan itu kan sebenarnya warisan masa lalu. Dari kasus kasus pagar laut itu kan juga rezim sebelumnya. Kemudian judol itu juga sudah ada. Tadi belum sebut judol ya. Judol. Yang sampai sekarang belum nggak jelas penyelesaiannya. Bandarnya bandar Kakap satu pun belum ditangkap. Sementara masih yang pegawai-pegawai Komdiki. Kemudian juga soal kasus di Pertamina terakhir. Itu kan juga di kepemimpinan Pak Jokowi kan 2018 sampai 2023. Jadi Pak Prabowo sebenarnya mendapatkan mungkin ketiban pulung. Mencuci piring kotor. Tapi yang kita sayangkan bagaimana dia mencuci itu kok belum terlalu kelihatan hasilnya. Seperti tadi pagar laut. Itu juga sampai sekarang kan publik juga masih bertanya-tanya, mastermind-nya itu mana? Kok tanda-tandanya akan sangat semakin jelas ya masternya nanti lewat aja. Jadi cuman kroco-kroconya yang ditindak. Kemudian judol, meskipun berkali-kali Pak Prabowo itu menyatakan itu menjadi musuh utama yang harus diberantas, ya sekarang mana? Bandarnya itu mana? Pengendalinya itu mana? Aktor intelektualnya itu mana? Sampai sekarang kan nggak jelas. Kemudian juga soal Pertamina ini, dan kita khawatir Pertamina ini juga orang-orang itu saja yang dikorbankan. Sementara kan ada dugaan yang sangat kuat bahwa dengan korupsi yang hampir 200 triliun, kan logikanya apakah iyanya orang-orang itu? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa uangnya itu mengalir ke orang-orang yang lebih kuat, yang punya pengaruh lebih besar, yang punya kekuasaan lebih kuat. Jadi sebenarnya tergantung Pak Prabowo apakah mulai distrust yang akan mulai kelihatan ini dibiarkan begitu saja atau menjadi pelecut untuk kembali bekerja lebih cepat untuk mengembalikan kepercayaan itu. Ya kalau Pak Prabowo itu ingin kembali dipercaya seperti yang hasil survei terakhir itu sekitar 80%, ya mestinya harus bergerak lebih cepat, lebih gesit. Tadi betul Mas Ar tidak cukup hanya dengan menggandeng pemimpin-pemimpin sebelumnya. Secara pribadi saya setuju. Jangan ada dendam secara pribadi di antara presiden, karena masih ada beberapa pemimpin yang kayaknya masih ada dendam kan. Tetapi bukan berarti tidak ada dendam itu terus melupakan kesalahan-kesalahan yang dibuat para pemimpin sebelumnya. Celaka betul negara ini karena hanya ingin menyatukan seluruh pemimpin, tetapi kesalahan-kesalahan yang luar biasa besar dibiarkan begitu saja, dilindungi, malah dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa bangsa negara kita. Jadi menurut saya Pak Prabowo ini pertaruhan yang luar biasa bagi dia, distrust mulai terjadi di mana-mana. Bahkan kalau tingkat kepercayaan publik itu kalau di media sosial itu kan sangat kelihatan. Sekarang kasus Sritek misalnya, ketika Kemenaker menyikapi dengan PHK, Sritek ditutup, 10.000 lebih di PHK. Katanya dia bilang di daerah Solo itu ada lowongan 10.000. Tapi tanggapan di media sosial itu sama sekali tidak ada yang percaya satupun. Jadi itu menunjukkan, ya menurut saya kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran itu sudah mulai terganggu, dan ini alarm yang tidak boleh kesampingkan begitu saja oleh Pak Prabowo. Ya, saya jadi ingat tadi ketika Mas Kohar cerita soal terowongan tadi di media sosial tadi, yang memberi gambaran betapa ya netizen lah ya, yang sudah mengungkapkan kekesalan itu bisa dikatakan sebagai wujud kekecewaan lah ya. Ada juga saya lihat kemarin itu salah satu postingan itu ada tulisan begini, ini mah 3 periode tapi pakai second account. Banyak. Ada yang milihnya Prabowo yang didapat Mulyono. Itu kayak begituan banyak kan. Tapi itu kan wujud kejanggalan. Nah,
yang ingin saya tanyakan begini, munculnya fenomena kabur aja dulu, terus kemudian tagar Indonesia gelap, dan berbagai meme-meme yang bermunculan di media sosial itu berlebihan atau tidak? Gini, saya kok kurang sepakat ya bahwa keruwetan kali ini semata-mata di refer atau karena kesalahan masa lampau. Menurut saya, pemerintahan saat ini juga sudah mulai punya kontribusi terhadap keruwetan ini. Gimana kontribusinya itu? Kontribusinya adalah apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, sebagian itu lebih banyak didominasi oleh omon-omon. Ya. Ketimbang omon-omon dan drama ya. Ya. Ketimbang berbagai macam aksi yang diperlukan. Ada beberapa yang sudah nyata lah dirasakan. Tetapi sebagian besarnya itu masih dalam akan, janji dan seterusnya. Seperti apa itu ya? Seperti tadi, ketika menanggapi PHK, ketika menanggapi bahwa daya beli kelas menengah sekarang sudah semakin rontok. Pada nggak percaya, padahal faktanya kan kelihatan. Tingkat penjualan otomotif turun drastis. Ya. Siapa yang membeli otomotif? Ya kelas menengah kan? Itu sebetulnya mengonfirmasi bahwa jumlah kelas menengah yang turun menurut BPS itu 9 juta lebih itu benar adanya. Tetapi kan itu disangkal, mana ada kelas menengah. Oh, buktinya jalanan masih rame. Ya jalanan masih rame, tetapi kalau kita konversi dengan fakta-fakta yang nyata bahwa penurunan pembelian otomotif itu ada. Belum lagi kalau kita cek tingkat penjualan semen seperti apa. Kan semen itu kan kita kaitkan dengan properti. Membangun rumah, berapa? Tingkat penjualan rumah seperti apa? Jadi situasi-situasi yang akumulatif itu, plus kejengkelan-kejengkelan, itu membuat netizen itu punya logikanya sendiri. Dengan mengatakan, ya sudah, tagar kabur aja dulu. Dengan menyebut bahwa tagar Indonesia gelap. Karena faktanya, tren pekerjaan formal itu semakin turun. Ya. Padahal kan pekerja yang mendapatkan perlindungan asuransi, mendapatkan perlindungan lain-lain, itu kan pekerja formal. Ya. Nah, jumlahnya semakin turun. Nah, sekarang itu jumlah pekerjaan formal itu 40%. Sementara yang non-formal itu naik. Dari tadinya itu cuma 55%, sekarang sudah 60%. Pekerjaan non-formal itu 60%. Pekerjaan informal. Nah, pekerjaan informal itu ya macam-macam ya. Jualan pecel, naik ojek online, taksi online, dan seterusnya, yang mereka tidak berada di dalam sebuah pekerjaan yang terlindungi secara ketenaga kerjaan. Ini kan sebetulnya cermin bahwa pekerjaan yang dijanjikan itu nggak ada. Itu omon-omon, janji-janji. Katanya 10.000 PHK, 10.000 tersedia. Mana yang tersedia itu di mana? Tolong tunjukkanlah kepada publik secara nyata di mana pekerjaan itu muncul dan siapa yang mengusahakan pekerjaan itu. Nah, akumulasi itu kemudian menjadi suatu tagar lah kira-kira bahwa masyarakat itu berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Perekonomian kita yang katanya semakin bangkit itu faktanya tanda-tandanya justru menunjukkan kebalikannya. Yang tadi aja saya katakan, IHSG dalam 2 bulan ini, Januari-Februari di 2025, itu dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia 21,89 triliun. Apa itu dana pull out itu? Dana yang dilarikan keluar itu. Artinya nggak percaya kan situasi di dalam negeri. Artinya di luar sana lebih menjanjikan kan gitu. Nggak bisa kita tanggapi, itu kan cuma saham. Nggak bisa. Rontoknya ekonomi kita 98 juga bermula dari saham dan rupiah kan. Krisis moneter. Nah, sementara rupiah juga semakin terpuruk kan. Sudah 16.580. Itu barang-barang impor yang pakai dolar ya menjerit semua. Barang-barang yang kita beli dengan menggunakan
dolar, kemudian orang yang utang harus menggunakan dolar, ya menyaurnya, membayarnya, mengembalikannya, yang tadinya misalnya 12.000, $1 12.000 rupiah, sekarang menjadi 16.600, ya tekor berapa tuh? Apalagi kalau tidak dijaga dengan sistem lindung nilai, akan lebih besar lagi. Nah, situasi-situasi seperti itu akhirnya melahirkan beberapa orang yang pesimistis. Beberapa kalangan pesimistis dengan, ya tadi itu, memakai tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu sebenarnya cermin. Nah, cilakanya pemerintah yang ada sekarang itu lebih banyak melakukan penyangkalan-penyangkalan. Ya misalnya kayak tadi, wah nggak apa-apa PHK 10.000, tapi setelah itu tersedia lapangan kerja 10.000, itu kan penyangkalan. Buktinya kemarin Metro TV mewawancarai orang-orang yang selanjutnya akan apa Pak? Ya saya mulai jualan cendol sekarang. Ada yang mulai jualan dawet. Jangan dilihat hanya 10.000 sekian yang di PHK. Snowball tetapi efeknya tuh, efek bola saljunya itu luar biasa. UMKM Mereka yang di sekitar bertahun-tahun di sekitar pabrik itu misalnya jualan, menyediakan makanan siang buat para karyawan. Ya itu sekarang ya gulung tikar juga semua, pasti nggak ada pemasukan lah. Kontrakan, kos-kosan, sebagai juragan kontrakan, concern beliau ini. Punya juga di Sukoharjo. Artinya itu ekonomi itu harus dipahami dengan penuh, dengan komprehensif. Itu baru Sritek. Sementara masih ada 60 perusahaan lain. Ya 59 kalau ditambah dengan Sritek, yang juga sekarang mulai melakukan pengurangan karyawan dan juga PHK karyawan. Jadi itu nyata adanya. Hal yang nyata seperti ini tidak bisa disikapi dengan penyangkalan. Itu politik itu. Itu ada gerakan politik. Ya tunjukkan gerakan politik di mana. Bahkan yang sebetulnya mulai diduga oleh masyarakat ada gerakan politik. Itu ya soal BBM ini. Jadi orang yang tidak pernah mendapatkan informasi mungkin akan langsung percaya bahwa kerugiannya 193,7 triliun. Tapi ketika dikejar lagi Kejaksaan Agung, kerugiannya apa saja dari mana? Belum bisa menghitung sampai sekarang kan? Belum bisa menghitung sampai sekarang. Kenapa? Karena angka 193,7 triliun satu tahun itu besar sekali dibandingkan dengan anggaran yang harus digunakan untuk membeli BBM itu cuma 364 triliun. Lah kalau 193,7 triliunnya itu kerugian, emang nggak beli apa? Apa kita cukup membeli minyak? Jadi kalaupun ada kerugian, saya kira juga angkanya barangkali juga tidak segitu. Itu keyakinan saya. Makanya kalau disebut bahwa selama 5 tahun itu sampai menjerang 1.000 triliun, nah jangan-jangan. Nah ini kan karena sudah mulai ada kasakusuk nih. Sudah ada yang bilang lah setidaknya. Saya dengar, sudah ada yang bilang bahwa ini sebetulnya untuk mulai menggeser pemain lama dengan pemain baru. Ini pemain yang biasanya bermain minyak di yang lama, sekarang mau diganti dengan yang baru. Nah, makanya kan, ya ini hal-hal semacam ini memang benar rumor, tetapi tolong buktikan, tunjukkan bahwa itu bukan drama politik, bahwa itu memang benar-benar terjadi bagian dari bersih-bersih. Nah, kalau memang bagian bersih-bersih, ya salut kita, tunjukkan segera. Tetapi kalau betul bahwa itu bagian bersih-bersih, kenapa harus membakar lumbung? Ini kan tingkat kepercayaan masyarakat kan kemudian sepertinya habis ini, anjlok betul. Ini kan sama kayak pepatah mau mencari tikus tapi membakar lumbungnya dibakar. Mencari tikus di antara tumpukan padi tapi kemudian ya sudah, mestinya tikusnya bisa diambil, sak lumbung-lumbungnya semua dibakar. Padahal nggak semua lumbung itu isinya tikus kan. Nah ini bahayanya apa? Ya sekarang kan orang kemudian bayangkan coba sekarang misalnya nih ada gugatan class action
Dari para pemilik dari kendaraan. pemilik kendaraan Yang mengisi Pertamax. Ya, yang selama ini mengisi Pertamax. Nah, katakanlah misalnya melakukan gugatan class action. Semua kemudian mereka punya bukti bahwa pernah mesinnya ngadat, entah ngadatnya karena apa gitu kan. Lalu kemudian digugat ke negara, ke Pertamina. Bisa bangkrut Pertamina itu. Bisa jebol semua itu. Nah, itu kan namanya membakar lumbung. Nah, pemadam kebakarannya siapa? Mestinya pemerintah punya mitigasi dong. Kalau ada hal-hal seperti ini, mitigasinya bagaimana? Kalau memang mau bersih-bersih, ya silakan segera bersih-bersih. Tapi coba, apa ya untuk menggeser, katakanlah memang betul ya, ada upaya untuk menggeser pemain lama dengan pemain baru. Apa ya harus sampai seperti itu? Jadi kita harus banyak menggunakan akal sehat. Itulah yang disebut bahwa sekarang ini tingkat kepercayaan itu mulai rendah. Semua serba diragukan sekarang. Yeah. Semua serba diragukan. Karena apa? Bicara A, tetapi faktanya A tidak ditemukan. Kenyataannya tidak A. Yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja bicara, saya yang menggaransi bahwa tidak akan ada PHK. Diucapkan di hadapan para karyawan Sritek. Karyawan Sritek. Tidak akan ada PHK. Kalau ada PHK, saya akan menanggalkan jabatan. Kan? Jabatan saya sebagai taruhannya, kan begitu kan? Ngomongnya seperti itulah paling tidak. Tetapi begitu kemarin ditanya wartawan, betul Pak, bahwa 1 Maret itu akan Sritek tutup dan PHK? Ya, informasi itu benar. Hanya jawab seperti itu. Nah, ini semua menggerus kepercayaan publik. Iya, sehingga pantas kemudian kalau publik juga meragukan, termasuk diluncurkannya Danantara. Gitu. Karena itu tadi seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Kohar, banyak para pengelola Danantara itu yang rangkap jabatan. Ya kan gini, Dewan Pengawasnya kan Menteri BUMN, sementara CEO-nya Menteri Investasi dan Hilirisasi. Apa iya sih? Menteri ketemu menteri saling mata-matai, menteri mengawasi menteri. Belum lagi ketua Burhanuddin Abdullah itu ketua Dewan Pakar Danantara. Itu kan itu juga pernah tersangkut kasus. Ya saya kira sih kalau hal-hal seperti itu tidak terlalu dilihat. Publik kan memang kan dari konsep awal kan yang terlibat memang Pak Burhanuddin Abdullah kan. Dia sudah selesai dengan kasusnya. Tetapi yang dilihat masyarakat sekarang itu siapa yang menguasai Danantara ini? Untuk sebuah lembaga yang menguasai aset sedemikian dahsyat 14.000 triliun. Ya. Tetapi yang ada di situ kan hanya beberapa. Kalau di ujung-ujungnya kan beberapa lini saja itu. Orang ada yang mengatakan ini cuma diisi oleh 3-4 kepala saja sebetulnya. Itu saja. Nah, kemudian apakah ini aset ini bagaimana mempertanggungjawabkan ini nanti? Lebih kepada tata kelola. Orang lebih menggugat pada tata kelola, bukan background. Kalau background saya kira orang punya preferensi masing-masing. Tetapi kalau ternyata misalnya tadi rangkap jabatan, tata kelolanya itu masih kayak seperti ini, apa iya tidak terjadi fraud nantinya di kemudian hari? Apa yang menggaransi? Belum lagi undang-undangnya loh. Ini kan di undang-undangnya kan didesain ini bahwa ini tidak bisa istilahnya tidak bisa diawasi oleh BPK, tidak bisa diaudit oleh BPK, tidak bisa diawasi oleh KPK. Kemudian ada lagi di situ bahwa kesalahan dalam investasi tidak bisa disebut sebagai kerugian negara dan seterusnya. Pak Prabowo pun bilang publik bisa mengawasi, tapi dasar hukumnya apa? Apa dasar hukumnya? Coba undang-undangnya sudah direvisi. Tapi ketidakpercayaan publik terhadap sesuatu yang ini pemerintah itu salah satunya kekhawatiran akan korupsi kan. Iya betul. Ya, kita bayangkan dana sebesar 14.000 triliun kalau misalnya dikelolanya dengan tidak benar, mau jadi apa jadi? Karena kan pengalaman sebelumnya itu kan menguatkan kekhawatiran itu. Bagaimana dulu Jiwasraya, saya termasuk nasabah. Pikiran saya, karena ini punya pemerintah, aman. Tapi faktanya,
Asabri. Ya. Jadi bancaan para begundal-begundal itu akhirnya orang-orang yang jadi korban padahal punya pemerintah. Kemudian PT Timah Ya. berapa ratus triliun. Terakhir kemudian Pertamina berapa ratus triliun. Ya itu kekhawatiran dan antara itu akan menjadi bancaan orang-orang tertentu yang menurut saya sih wajar-wajar saja. Dan semestinya hal itu disikapi dengan pemerintah jangan denial. Jangan merasa mereka itu paling benar. Mungkin tujuannya baik seperti yang dikatakan Pak SBY, niat Pak Prabowo itu baik, tetapi kan niat baik aja tidak cukup. Harus diyakinkan bahwa pengelolaannya juga baik. Tetapi kalau kita punya keyakinan pengelolaan itu baik, orang-orang yang di situ kan harusnya kan diyakini baik juga. Sistemnya baik juga, tidak terjadi tumbang tindih, tidak terjadi menteri mengontrol menteri, menteri mengawasi menteri. Kan fakta-fakta seperti itu ya kalau kemudian menimbulkan keraguan, memunculkan ketidakpercayaan, kemudian ada gerakan untuk pindah saja dulu, seperti di Kabur aja dulu. Ya kalau pindah saja dulu yang termasuk antara itu kan untuk nasabah di bank BUMN yang masuk antara pindah dulu ke ini juga pertama pindah dulu ke SPBU swasta. Ya pikir itu reaksi yang normal dari publik ketika kepercayaannya sudah diberikan kepada para pengelola negara, ya disia-siakan. Jadi ini sekali lagi menurut saya mumpung masih baru berapa bulan, belum ada setahun, kalau Pak Prabowo tidak menyikapi dengan sangat serius, kalau dia terus menyikapi dengan cara-cara yang bercanda kok saya khawatir ketidakpercayaan itu akan semakin membesar dan menggelinding. Ya. Tapi balik lagi ke soal korupsi di Pertamina itu nggak masuk di nalar saya. Orang dengan gaji atau dengan pendapatan lebih dari 1 miliar per bulan. Ya, hampir 2 miliar. Iya, hampir 2 miliar loh itu, 1,8. 1,8. Itu masih melakukan korupsi itu. Kalau benar. Sekali lagi dugaan, kita harus kasih disclaimer bahwa itu adalah dugaan. Dan saya kira itu sampai sejauh ini saya belum mendapatkan penjelasan yang clear tentang bagaimana modus itu, bagaimana tingkat kerugian bisa dihitung sebesar itu. Kejaksaan pun juga kan masih mengatakan nanti akan dihitung oleh ahli kan, akan dijelaskan oleh ahli. Ya, tapi kan di kejaksaan kan sudah mengumumkan secara itu kesalahan. Makanya kan kemudian ada yang curiga bahwa ini ada sesuatu di balik itu. Apakah betul ada sesuatu itu? Nah, itu yang harus dibuktikan bahwa ada fraud, ada ini kan selama ini kan memang sudah menjadi pergunjingan publik bahwa ada fraud dalam hal importasi bahan bakar minyak. Tetapi kan yang publik perlu jelas itu sejauh mana. Itu yang tadi saya katakan, membunuh tikus dengan membakar lumbung. Tikusnya jelas ada, itu yang dirasakan selama ini nuansanya. Tetapi apakah dengan membakar lumbung itu sebuah cara yang bijak? Nah, kemudian menguasai lumbungnya itu. Tapi bisa jadi Kejaksaan Agung mengikuti apanya Gus Dur. Ya kalau lumbungnya sudah dikuasai tikus ya dibakar. Itu bisa juga. Ya, tapi bayangkan kalau lumbung itu dibakar. Pertamina itu adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam 500 perusahaan Fortune ya, perusahaan yang paling oke di Indonesia. BUMN paling oke. Bayangkan kalau kemudian dia dihancurkan, berapa ribu triliun kita menderita kerugian. Berapa? Dan akan banyak sekali nanti efeknya terhadap yang lain-lain. Saya kok tidak yakin bahwa tikus itu sudah menguasai lumbung. Saya belum seyakin itu. Karena sampai sekarang saya belum bisa diyakinkan dari mana angka 193,7 triliun itu. Tapi apakah kemudian saya katakan bahwa tidak ada fraud di Pertamina? Saya juga nggak yakin bahwa tidak ada fraud di Pertamina. Saya punya keyakinan, karena memang faktanya ditemukan memang ada masalah kan. Sejumlah kendaraan yang setelah mengonsumsi
Pertamax, kemudian masuk bengkel gitu ya. Ya, dan beberapa penelitian temuan juga ada menemukan bahwa meskipun beberapa penelitian lagi menemukan bahwa ternyata enggak. Gitu. yang Jadi terakhir DPR. saya kan juga konsumen Pertamax. Yeah. Saya mengatakan ya sejauh ini alhamdulillah tidak ada masalah dengan kendaraan yang saya konsumsi dengan menggunakan Pertamax. Tapi Artinya kalau kita lihat keterangannya Kejaksaan Agung ya, dia katanya sudah meminta keterangan berapa puluh saksi, ada berapa puluh dokumen, ada berapa keterangan ahli. Kalau dia mengatakan sesuatu yang belum pasti, kok menurut saya konyol betul itu Kejaksaan Agung. Ini selain menyangkut Pertamina sebagai aset negara, ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau mereka main-main dengan hukum untuk katakanlah hanya untuk bersih-bersih, kok menurut saya naif betul ke Kejaksaan Agung, dan menurut saya sangat tidak masuk akal kalau dia akan mengungkapkan hal ini. Kasus mega skandal, dugaan mega skandal korupsi belum sepengetahuan presiden. Jadi menurut saya ini sudah sebuah keputusan yang menurut saya dipertimbangkan dengan sangat matang, dan mudah-mudahan ya mereka tidak menjadikan ini sebagai alat politik. Karena kalau Kejaksaan Agung aja menjadikan sesuatu kasus hukum sebagai pertimbangan alat-alat politik, ya hancur lebur lah. Ya faktanya kasus Tom Lembong itu kan nggak ada kerugian sampai saat ini. Tapi sudah diumumkan ada kerugian. Itu fakta. Fakta bahwa ada keraguan-raguan. Ada skeptisisme bahwa hukum dijadikan sebagai alat politik. Itu terjadi kok. Ya makanya Kejaksaan itu harus betul-betul membuktikan ini. Iya, makanya kan konteksnya kenapa saya kemudian saya meragukan. Karena saya melihat bahwa tidak semuanya clear. Belum semuanya clear. Ada beberapa angka-angka yang kemudian disebutkan kerugiannya supaya menimbulkan magnitude. Ya. Nah, itu bahaya loh. Bahkan disebut sebagai ini mega korupsi. Mega korupsi itu bahaya kalau tidak sampai bisa membuktikan. Dan kalau kemudian nanti dipatahkan di pengadilan, apa jadinya? Saya bilang, tapi ya mungkin bisa tinggal minta maaf saja. Nah, itu yang repot ya. Kasus Tom Lembong ini kan kelihatan bahwa Kejaksaan Agung sampai sekarang kan belum bisa menemukan seberapa yang dikorupsi, yang dikatakan dikorupsi oleh Tom Lembong. Nggak bisa. Iya, memang betul. Hukum itu kan harus digunakan sebagaimana mestinya lah. Untuk bersih-bersih tadi itu maksudnya bersih-bersih orang-orang yang melakukan korupsi gitu kan, bukan sebagai instrumen politik gitu loh, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak dalam satu gerbong. Kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi balik lagi ke soal kepercayaan publik yang tadi Mas Kohar bilang bahwa bisa jadi ini mulai goyah kan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Kalau kita balik ke awal survei tadi Mas Jaka bilang sudah hampir 81 ya, 80,9. Ada versi lagi yang menyatakan 7,79 ya, kalau gitu. 77 itu yang paling rendah. 77 yang paling rendah ya. Nah, bagaimana caranya supaya Pak Prabowo ini setidaknya mempertahankanlah kepercayaan publik. Tapi kan kalau kita lihat fakta-fakta belakangan ini kan berat bagi Pak Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Nah, dari apa yang terjadi saat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh ya, salah satunya menurut saya soal penegakan hukum itu harus betul-betul tegak lurus pada ketentuan hukum. Kalau umpamanya Pak Prabowo itu dengan terus terang menyatakan kepada publik soal judul misalnya, itu diperingatkan lagi jajarannya untuk betul-betul serius. Pagar laut misalnya, kemudian juga soal-soal lain. Saya pikir kepercayaan publik akan tetap terjaga. Bukan malah begini, kok ada kesan ketika ada kasus-kasus besar, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang populis. Kalau sekarang mungkin kita lihat katanya kemarin ada yang bilang kan dari Gerindra itu baru kali ini tiket pesawat untuk Lebaran turun. Ya. Tapi orang terlanjur. Ya, itu kan kesannya kan kebijakan-kebijakan populis ingin menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang itu benar-benar pro rakyat. Tetapi saya kira itu tidak akan efektif ketika penegakan hukum, ketika hal-hal yang semestinya disikapi dengan
tegas, tidak dilakukan, ya pikir ketidakpercayaan itu akan terus terpelihara. Anak-anak muda itu kan termasuk yang kritis. Mereka betul-betul sudah jengah dengan situasi negara yang carut-marut karena korupsi. Ketika Pak Prabowo hanya sekedar berkali-kali menyatakan akan memburu korupsi, akan mencekik maling-maling gitu kan, tetapi fakta di lapangan kok penegakan hukumnya masih seperti ini, ya saya pikir itu justru akan menimbulkan antipati yang lebih luas. Jadi kita khawatir kalau sekarang kan di media sosial itu kan sudah ada sangat-sangat syarat dengan istilah presiden yang hanya omon-omon, pemerintah yang hanya omon-omon. Saya pikir itu tidak boleh diabaikan begitu saja oleh Pak Prabowo dan pemerintah. Jadi buktikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan. Pak Prabowo itu sekali lagi kan punya segala sumber daya dan aparat negara untuk memastikan bahwa visi misinya itu bisa di lapangan. Menterinya banyak, menterinya banyak, bukan malah kepala badannya banyak. Iya, bukan malah dengan komentar-komentar yang justru menyakiti hati masyarakat kan. Kalau kita lihat Pak Luhut misalnya, yang gelap apa? Yang gelap tuh kamu, bukan Indonesia, menyikapi. Kemudian ya tadi Emmanuel Ebenezer juga bilang, ya kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi. Kan hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak boleh disampaikan kepada publik. Kalau semua umpamanya pemerintah itu menyikapi apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dituntut oleh masyarakat itu dengan kalimat-kalimat yang bijak, dengan besar hati menerima kritik, saya pikir kepercayaan itu akan tetap ada meskipun faktanya di lapangan masih ada banyak masalah. Ya, dan betul tadi PR Pak Prabowo dan Gibran ini kan cukup banyak. Persoalan di depan mata ini sangat banyak gitu loh. Yang tadi Mas Jaka jelaskan itu kan ya itu menjadi PR yang harus diselesaikan gitu. Judul aja ini. Iya. Sampai sekarang kita nggak tahu itu hasil akhirnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Kemarin kita sempat terbit harapan setelah Budi Ari dipanggil oleh kepolisian. Tapi setelah itu kan nggak ada kelanjutannya gitu kan. Banyak perkara yang dimunculkan, diledakkan, tapi setelah itu apa? Ya kosong. Jadi kalau misalnya ingin bersih-bersih, itu kan berarti mulai diurut sampai ke akar-akarnya. Diurut sampai ke akar-akarnya seperti apa? Enggak, kalau sekarang itu polanya ledakkan dulu, setelah itu baru kemudian pelan-pelan melipir, lalu hilang. Cari ledakan baru lagi. Itu kan drama namanya. Nah, itu yang mestinya tidak bisa dijalankan kalau pemerintah serius melakukan janji-janjinya. Maka yang paling serius itu adalah ya berani nggak merevisi Undang-Undang KPK yang sudah direvisi itu. Yang kemarin mempreteli kewenangan KPK itu. Berani nggak itu direvisi itu? Jadikan KPK masuk ke rumpun eksekutif itu. Ya, kembalikan sebagai lembaga yang independen. Undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan memang tidak bisa diwujudkan di DPR, berani nggak Pak Prabowo bikin Perpu misalnya? Karena sudah mendesak, karena korupsi di mana-mana. Itu kan genting kan? Itu jauh lebih bermakna daripada 1000 pidato. Satu kali perintah misalnya bahwa oke, saya kembalikan KPK sebagai lembaga independen. Dan dia buktikan itu, dia jalankan itu, dia perintahkan fraksi-fraksi yang 81% mendukung dia itu, dia jalankan itu jauh lebih bermakna daripada 1000 pidato. Akan saya kejar sampai Antartika, akan saya begini, yang akhirnya justru menggoyahkan kepercayaan publik. Itu semua. Jadi jangan selalu membuat ledakan-ledakan, tetapi yang ledakan itu akhirnya, kalau meminjam istilahnya Mas Jaka itu bumbung kosong gitu loh. Hanya gebung, suaranya aja menggelegar, tetapi isinya nggak ada sebetulnya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang sekarang mulai dijadikan sebagai guyonan kan, dijadikan sebagai satire di media sosial, di sejumlah meme. Itu kan menunjukkan bahwa ada yang salah nih mulai.
Dan itu faktanya terkonfirmasi dari kondisi indikator ekonomi kita saat ini. Yang tadi saya katakan, IHSG itu bahaya loh. Iya. IHSG itu sudah mulai anjlok lagi, nggak ada apa-apa. Betul. Semua sebetulnya kan yang IHSG-nya rontok, yang indeksnya rontok itu kinerjanya bagus. Labanya juga meningkat. Semuanya bagus. Tapi kenapa? Kok laba bagus, ini bagus, kok harganya rontok, dan rontoknya nggak kira-kira sampai 7% lebih. Yeah. Itu berarti ada something, ada sesuatu. Apa itu? Ya tadi itu. Mulai ragu-ragu, mulai tidak percaya. Gitu loh. Boleh jadi merespon keadaan yang saat ini terjadi. Cara pemerintah mengatasi, cara pemerintah melempar kebijakan, yang kemudian ditarik lagi, kebijakan ini begitu diprotes, tarik lagi. Itu kan menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang masih mentah, yang kemudian dijalankan, tapi cara menjalankannya dengan sekedarnya saja tanpa ada mitigasi, katakanlah seperti itu. Nah, kesan bahwa ada mitigasi, ya pastilah. Tetapi semua perencanaan kan mestinya begitu. Tetapi kan kesan yang ada di masyarakat sepertinya nggak ada mitigasi itu. Yeah. Kalau kemudian kebijakan ini menyebabkan gejolak di masyarakat, gejolak pasar, nah, itu sudah terbukti kok. 21,89 triliun dana asing keluar, itu tidak semata-mata karena kebijakan Donald Trump. Yeah. Tidak semata-mata karena orang menunggu the Fed itu kan, Bank Sentral Amerika. Enggak semata-mata itu. Kalau semata-mata karena itu, mungkin indeks kita juga turunnya nggak sedalam sekarang. Mau bukti, indeks-indeks saham di tempat lain, itu turunnya nggak sedalam indeks harga saham gabungan loh. Itu indeks yang paling dalam turunnya, itu IHSG sekarang itu. Terburuk di antara indeks-indeks yang lain. Jangan bicara Dow Jones kemarin sempat naik kemudian turun lagi. Tetapi yang lain kayak Nikkei, Hang Seng, itu turun, tapi turunnya 0, sekian. Sementara kita kemarin hari Jumat di penutupan pekan lalu, itu amblesnya 3,3%. Turunnya amblesnya itu. Jadi itu simptom. Itu adalah gejala, ada masalah. Nah, untuk menanggapi gejala ada masalah, itu tidak boleh dengan cara denial tadi. Yeah. Tidak boleh penyangkalan-menyangkalan itu. Defensif, menyangkal, bahkan dengan statement-statement yang attacking gitu ya, merendahkan. Iya, attacking, merendahkan, dan seterusnya, seolah-olah bahwa publik itu tidak tahu, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kalau memang ingin memupuk kepercayaan, ya lakukan dengan cara-cara yang sangat-sangat baik, dengan menggunakan model-model yang lebih baik, bukan dengan cara-cara yang justru memicu terjadinya blunder. Jadi sebenarnya betul. Jadi ketika kepercayaan publik itu sudah mulai goyah, kan mau tidak mau Pak Prabowo harus memupuk kembali kepercayaan publik tadi kan gitu loh. Melakukan ya hal-hal yang menjadi tuntutan publik secara cepat gitu kan, tanpa banyak omon-omon. Tapi yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo adalah kebersamaannya dengan, terutama dengan Pak Jokowi, sanjungannya kepada Pak Jokowi. Kan dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo ini menyanjung secara berlebihan, kalau menurut saya. Bahkan kemudian melibatkan Pak SBY di Danantara, kemudian di retret. Nah, pertanyaannya, apakah itu efektif? Ya, sekali lagi begini, para pemimpin bersatu itu bagus-bagus saja. Perbedaan politik di antara mereka bukan berarti mereka harus tersekat-sekat, apalagi menyimpan dendam. Para tokoh bangsa kita kan mengajarkan hal itu. Bagaimana misalnya Bung Karno dengan Hamka itu benar-benar dalam tanda kutip berseteru, tetapi ketika Bung Karno meninggal yang menyolatkan imam jenazahnya Bung Hamka, bagaimana ketika Bung Karno dengan Bung Hatta itu juga berbeda pemikiran, berbeda arah kebijakan, tetapi mereka tetap secara pribadi tidak terpisahkan, itu bagus. Tetapi kalau kemudian
bersatu tetapi menutupi atau melindungi kesalahan-kesalahan masa lalu, kalau saya pikir yang rugi negara kita kok. Ya, akhirnya kan sebagian besar publik berkesimpulan seperti itu. Karena Iya, suka atau tidak, Pak Jokowi telah membawa beban masa lalu tadi itu. betul. Dan kan banyak sebagian rakyat itu kan berharap agar Pak Jokowi itu diadili. Diadili itu belum tentu bersalah loh. Betul. Tetapi ketika Pak Prabowo itu begitu akrab, menyanjung, ya pikir harapan sebagian rakyat itu ya dikesampingkan saja. Itu tidak akan terjadi. Keinginan laporan ke KPK bahwa ada keluarga Pak Jokowi itu diduga melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya saya pikir sangat kecil kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Terus terang saya menyayangkan hal itu. Karena sebagai pemimpin tertinggi, sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi, sebenarnya Pak Prabowo itu tidak boleh memberikan sesuatu atau memberikan sinyal-sinyal yang justru bisa disalahartikan oleh para penegak hukum kan. Ketika dia begitu akrab dengan pihak yang dilaporkan oleh rakyat misalnya, ya penegak hukum berpikir 1000 kali lah untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu, dan itu menurut saya kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi yang oleh Pak Prabowo menjadi salah satu prioritas dalam Astacita. Jadi nggak usah terlalu banyak melakukan pidato, tidak terlalu menggebu-gebu dalam orasi. Yang penting bikin kebijakan, bikin keputusan, bikin ketetapan yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu betul-betul pro dalam pemberantasan korupsi. Saya pikir seperti itu. Saya terpaksa mengulang lagi apa yang saya sampaikan kemarin di episode kemarin. Jadi Pak Prabowo itu jangan hanya piawai mengucapkan slogan, tetapi juga harus betul-betul nyata dalam tindakan. Mas Kohar, harapannya seperti apa nih? Ya, tentu saja ini masyarakat sudah mulai katakanlah masa bulan madu sudah selesai. Masa bulan madu, kalau ada yang bulan madu ya, itu sudah selesai, maka sekarang masyarakat menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Kenyataan bahwa efisiensi ternyata yang digaungkan oleh Pak Prabowo juga berpengaruh besar terhadap banyak lini. Hotel-hotel, MICE itu sekarang banyak yang mulai teriak karena biasanya mereka itu menerima digunakan untuk function, digunakan untuk rapat, digunakan FGD FGD. Kata Pak Prabowo apa itu forum group discussion, fokus group discussion. Ya akhirnya kan begini, kalau sebuah kebijakan tanpa FGD kan ya jadinya nanti tarik ulur lagi, padahal sudah berapa yang keluar dari kantong negara untuk itu. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang dirasakan. Belum tentu benar, tetapi yang dirasakan masyarakat justru membuat mereka berat. Ada yang sampai mengatakan bahwa mengkritisi kebijakan efisiensi ini kan banyak yang mulai berteriak kan, sudah nggak ada dana lagi, kantor-kantor, ada yang mulai mematikan listrik, yang banyak hal-hal efisiensi yang mestinya tidak perlu dilakukan akhirnya terpaksa dilakukan karena berbagai biaya yang kemudian tergerus. Saya mendengar ada kabar katanya Badan Pusat Statistik juga mulai kekurangan dana untuk menyurvei. Nah nanti kalau Badan Pusat Statistik nggak ada anggaran untuk nyurvei, nanti siapa yang menyurvei pertumbuhan ekonomi? Atau ditulis saja pertumbuhan ekonomi sesuai keinginan. Nah itu kan bahaya itu kalau ternyata nanti seperti itu. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, dan yang paling penting dilakukan adalah ibarat penyakit. Orang ngakui bahwa kamu sakit, bahwa kamu ini didiagnosis ada masalah di sini. Akui dulu. Jangan menyangkal, enggak saya sehat. Faktanya ada penyakit di dalamnya. Kalau sudah mengakui, maka akan dilakukan. Ini obatnya ini loh. Minum ini secara teratur. Lakukan perbaikan. Nah kalau semua sudah dilakukan, tidak dengan penyangkalan, obatnya sudah diminum secara teratur, atau resepnya sudah diketahui, ya dijalankan. Lakukan dengan mitigasi berbagai macam langkah-langkah yang diperlukan. Tidak usah terlalu banyak hal-hal yang
heroisme, tetapi faktanya kemudian di sisi yang lain publik sedang menghadapi situasi yang sangat parah gitu, situasi yang sangat sulit. Mungkin ada juga yang membantu, yang kayak misalnya pemotongan tarif listrik itu sangat membantu, dan itu kita apresiasi, itu faktanya bisa. Tapi untuk beberapa hal kan kita harus kritisi bahwa ada masalah, dan masalah itu bermula dari mulai goyahnya kepercayaan. Dan karena itu ya perkokoh supaya tidak goyah. Kalau tidak goyah, maka semua cita-cita, keinginan, janji itu akan bisa terrealisasi. Gitu. Oke, saya kira penutup yang menarik ini. Paten ini. Masa ada yang mau disampaikan? Cukup lah. Cukup ya? Oke. Baik, Sobat Media Indonesia. Jadi inti dari perbincangan kami adalah Pak Prabowo harus kembali memperkokoh kepercayaan publik yang sudah mulai goyah. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat.